Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sani, mahasiswa Universitas Sabar Asia, Program Studi Manajemen, semester 1 tahun akademik 2025-2026. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan judul Analisis Digital Marketing Strategi dan Penerapan Model Sostek Menggunakan Studi Kasus Netflix. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi pemasaran digital. Menurut American Marketing Association dan Dave Chaffee, pemasaran digital merupakan proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada pelanggan melalui pemanfaatan teknologi digital. Dalam praktiknya, pemasaran digital melibatkan integrasi media baru dan pemanfaatan data perilaku konsumen, serta memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara produsen dan konsumen. Selain itu, teknologi digital juga dimanfaatkan untuk manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management guna membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Kemudian, peran strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital memiliki peran penting untuk mendukung keberhasilan bisnis digital. Melalui strategi pemasaran digital, perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas secara efisien atau yang sering disebut sebagai demokratisasi akses pasar. Selain itu, strategi ini memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data analitik yang lebih presisi, sehingga perusahaan tidak lagi bergantung pada asumsi saja. Dengan kemampuan penargetan yang lebih spesifik, strategi pemasaran digital membantu perusahaan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, sekaligus memitigasi resiko dan meningkatkan efisiensi dalam aktivitas pemasaran. Konsep strategi pemasaran digital. Konsep ini biasanya dijelaskan dengan membedakan antara strategi dan taktik. Strategi merupakan gambaran besar atau arah jangka panjang yang menjadi dasar perusahaan dalam mencapai visi bisnis. Sedangkan taktik merupakan langkah-langkah spesifik atau cara yang digunakan untuk mengeksekusi strategi tersebut. Tujuan utama dari strategi pemasaran digital adalah meningkatkan awareness, akuisisi, konversi, dan retensi pelanggan secara terukur guna mendukung pertumbuhan bisnis digital. Awareness berfokus pada upaya membangun narasi merek yang konsisten melalui exposure konten dan pesan yang konsisten di berbagai kanal digital. Pada tahap akuisisi, perusahaan berfokus untuk menarik trafik yang berkualitas. Salah satu caranya yaitu menggunakan SEO atau Search Engine Optimization, yaitu upaya mengoptimalkan konten dan struktur digital agar mudah ditemukan pada mesin pencari, serta melalui iklan berbayar untuk menjangkau calon pelanggan yang relevan secara lebih cepat. Selanjutnya, konversi diarahkan untuk mengubah interaksi digital menjadi tindakan nyata. Sementara retensi bertujuan menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui personalisasi konten dan pengalaman digital. Nah, fungsi dan urgensi perencanaan strategi digital. Perencanaan strategi pemasaran digital memiliki fungsi dan urgensi yang penting bagi perusahaan. Salah satu fungsi utama perencanaan adalah sebagai alat kontrol melalui penetapan Key Performance Indicator atau KPI. Sehingga kinerja pemasaran digital dapat diukur dan dievaluasi secara objektif. Selain itu, perencanaan strategi digital membantu menerjemahkan visi bisnis ke dalam roadmap atau pada jalan yang jelas, sehingga setiap aktivitas pemasaran memiliki arah yang terstruktur. Dengan perencanaan yang matang, perusahaan juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pemasaran, mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin muncul, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas pemasaran digital tetap selaras dengan tujuan atau goal bisnis yang ingin dicapai. Selanjutnya kita akan mengenal model perencanaan sostek. Model ini dikembangkan oleh P.R. Smith pada tahun 1990-an. Model sostek membantu perusahaan merancang strategi mulai dari analisis kondisi hingga tahap evaluasi. Sostek sendiri terdiri dari 6 tahapan utama, yaitu situation analysis, objektif, strategi, tactics, action, dan kontrol.
Situasi analisis berfokus pada pemahaman kondisi internal dan eksternal perusahaan saat ini. Objektif menjelaskan tujuan yang ingin dicapai. Strategi menentukan arah dan pendekatan utama. Taktik merinci aktivitas dan kanal yang digunakan. Action mengatur pelaksanaan strategi secara operasional dan kontrol berfungsi untuk mengukur serta mengevaluasi kinerja melalui indikator yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan model SOSTEK, perencanaan strategi pemasaran digital menjadi lebih terstruktur, terukur, dan mudah dikendalikan. Kita mulai dari tahap pertama, situation analysis. Tahap ini bertujuan untuk memahami kondisi bisnis secara menyeluruh. Analisis ini mencakup analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Analisis PESTEL digunakan untuk melihat faktor eksternal seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan. Analisis kompetitor untuk memahami posisi persaingan, serta penyusunan profil pelanggan atau customer persona. Tahap kedua adalah objektif, yaitu penetapan tujuan pemasaran digital yang dirumuskan menggunakan konsep SMART Goals. SMART terdiri dari specific, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih jelas, realistis, dan dapat diukur. Tahap ketiga adalah strategi, di mana perusahaan menentukan pendekatan strategis melalui model STP, yaitu segmentation untuk membagi pasar ke dalam kelompok tertentu, targeting untuk memilih segmen yang fokus untuk dilayani, dan positioning untuk menanamkan persepsi, persepsi unik di benak konsumen. Selanjutnya, tahap keempat adalah tactics, yaitu penjabaran strategi ke dalam elemen pemasaran yang lebih operasional. Pada tahap ini, digunakan konsep marketing mix 7P yang meliputi produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Selain itu, tahap TATEX juga mencakup pemilihan saluran digital utama yang digunakan dalam pemasaran digital, seperti Search Engine Optimization atau SEO, paid search atau pay per click, content marketing, email marketing, serta sosial media sebagai kanal komunikasi dan distribusi pesan pemasaran. Tahap kelima adalah action, yaitu tahap implementasi dari taktik yang telah direncanakan. Elemen aksi pada tahap ini meliputi manajemen proyek dan penjadwalan aktivitas, alokasi sumber daya manusia baik secara internal maupun melalui agensi, penetapan matriks tanggung jawab, serta pengelolaan budgeting dan timeline pelaksanaan. Tahap terakhir adalah kontrol yang berfungsi untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja strategi pemasaran digital. Alat ukur yang digunakan meliputi Key Performance Indicator, Usability Testing untuk menilai pengalaman pengguna, serta Customer Feedback sebagai masukan berkelanjutan untuk perbaikan strategi. Profil studi kasus yang saya ambil adalah perusahaan Netflix. Studi kasus eh, ini dipilih karena Netflix adalah perusahaan digital global dengan model bisnis subscription video on demand atau SVOD dan juga iklan. Hingga periode 2025-2026, Netflix memiliki lebih dari 325 juta pelanggan global dan menempati posisi sebagai market leader di industri hiburan digital. Skala global, kekuatan merek, serta kemampuan pemanfaatan data menjadikan Netflix contoh, contoh relevan dalam penerapan strategi pemasaran digital berbasis sostek. Pada tahap situation analysis, Netflix berada pada posisi dominan dengan lebih dari 325 juta pelanggan global dan nilai merek sebesar 17,9 miliar dolar. Namun, dominasi ini juga diiringi tantangan serius seperti saturasi pasar di Amerika Serikat, meningkatnya agresivitas kompetitor, serta praktik pembajakan konten. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kuat, Netflix tetap menghadapi tekanan eksternal yang signifikan. Dari sisi internal, kelemahan utama Netflix terletak pada tingginya biaya produksi konten, serta ketergantungan pada pendanaan berbasis utang. Sementara dari sisi eksternal, peluang terbuka melalui ekspansi ke cloud gaming dan monetisasi merchandise. Di sisi lain, ancaman utama datang dari kompetitor agresif dan kejenuhan pasar di wilayah utama.
Analisis SWOT ini menjadi dasar penentuan strategi selanjutnya. Pada tahap objektif, Netflix menetapkan sasaran keuangan yang jelas. Target pendapatan tahun 2026 sebesar 51,7 miliar dolar dengan pertumbuhan tahunan 12-14%. Selain itu, pendapatan iklan ditargetkan mencapai 3 miliar dolar, meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, serta target margin operasi sebesar 31,5%. Fokus strategi Netflix bergeser dari pertumbuhan pelanggan menuju peningkatan profitabilitas dan pendapatan per anggota. Strategi objektif Netflix dirumuskan menggunakan konsep SMART. Secara spesifik, Netflix menargetkan dominasi pasar Asia Pasifik dengan peningkatan penetrasi pelanggan sebesar 15%. Target ini dicapai melalui peluncuran lebih dari 20 judul konten orisinal lokal di setiap kuartalnya, yang relevan untuk mengimbangi kejenuhan pasar Amerika dan Eropa, serta dibatasi waktu hingga pada akhir tahun fiskal 2026. Pada tahap strategi, Netflix tidak menggunakan segmentasi demografis tradisional, melainkan segmentasi berbasis taste cultures atau komunitas selera. Pendekatan ini memungkinkan Netflix memahami preferensi konten pengguna secara lebih akurat, berdasarkan perilaku menonton, bukan usia ataupun lokasi saja. Dalam targeting, Netflix menyasar mass market dengan pendekatan mikro, seperti perbedaan penawaran antara pengguna mobile di India dan pengguna 4K di Amerika Serikat. Positioning Netflix dibangun sebagai Global Entertainment Home, yaitu platform hiburan global dengan konten terbaik, personalisasi tinggi, dan akses tanpa hambatan melalui konsep Watch Anywhere. Pada tahap taktik, Netflix memanfaatkan teknologi personalisasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Contohnya adalah personalized thumbnails yang menyesuaikan artwork berdasarkan preferensi genre, match score sebagai indikator kecocokan konten, serta dynamic homepage yang berubah sesuai waktu menonton. Selain itu, email marketing juga digunakan untuk atau melalui recovery sequence otomatis untuk mendorong penyelesaian tontonan. Netflix juga menerapkan taktik berbasis viralitas dan kolaborasi merek. Strategi trendjacking dilakukan dengan memanfaatkan momentum budaya pop seperti Squid Game dan juga Wednesday. Brand partnership dilakukan melalui kolaborasi retail global untuk merchandise, sementara media sosial difokuskan pada konten memeable untuk menarik Gen Z. Netflix juga mengembangkan experiential marketing melalui event fisik di kota besar. Pada tahap action, eksekusi strategi difokuskan pada periode 2025 hingga 2026. Netflix menjalankan kebijakan pembatasan berbagi password, integrasi live events, strategi release split season, serta ekspansi intellectual property ke game. Seluruh aksi ini bertujuan melindungi pendapatan sekaligus mendiversifikasi format hiburan. Tahap kontrol dilakukan melalui pemantauan indikator kinerja utama. Netflix memonitor margin operasi yang mencapai 28%, tingkat engagement melalui jam tontonan, serta efisiensi pendapatan melalui average revenue per member dengan target 12,50 dolar. KPI ini memastikan strategi berjalan sesuai target dan dapat dievaluasi secara berkala. Rekomendasi strategis pertama bagi Netflix adalah pengembangan inovasi interaktif dan cloud gaming. Rekomendasi ini dilatar belakangi oleh konteks industri hiburan digital, di mana konsumen mulai mengalami kejenuhan terhadap format video yang bersifat pasif. Untuk menjawab tantangan tersebut, Netflix disarankan menjadikan gaming sebagai pintu masuk kedua atau second entry point dengan menempatkan cloud gaming sebagai pilar utama bisnis, bukan sekadar fitur pelengkap dari layanan streaming. Secara konkret, Netflix dapat mengembangkan layanan cloud gaming berbasis televisi yang memungkinkan pengalaman bermain game secara kolektif, seperti game party atau family entertainment, tanpa memerlukan konsol tambahan. Selain itu, Netflix juga dapat mengembangkan simulasi olahraga melalui perilisan game eksklusif, misalnya dengan menjadi mitra resmi liga seperti FIFA ataupun NBA.
Strategi ini dapat menjadi alternatif yang lebih efisien dibandingkan pembelian hak siar olahraga yang bernilai sangat mahal, sekaligus membuka sumber engagement dan juga monetisasi baru. Rekomendasi strategis kedua bagi Netflix adalah melakukan ekspansi ekosistem dan penguatan komunitas pengguna. Strategi ini bertujuan untuk memperluas pengalaman pelanggan agar tidak hanya terbatas pada aktivitas menonton konten, tetapi juga berkembang menjadi keterlibatan yang lebih mendalam dengan merek Netflix. Salah satu bentuk konkret dari strategi ini adalah pengembangan Netflix House sebagai ruang fisik dan eksperiental yang menghubungkan dunia digital dengan pengalaman offline, sekaligus memperkuat kedekatan emosional antara pengguna dan merek. Selain itu, Netflix dapat mengembangkan fitur sosial di dalam aplikasi, seperti interaksi antar pengguna, aktivitas berbagi rekomendasi, atau pengalaman menonton bersama, guna membangun rasa komunitas di dalam platform. Strategi ini diperkuat melalui integrated commerce, yaitu integrasi aktivitas komersial seperti pembelian merchandise atau produk terkait konten yang langsung dilakukan ekosistem Netflix, sehingga membuka peluang baru sekaligus meningkatkan engagement pengguna. Sebagai kesimpulan, dapat kita tegaskan bahwa dalam strategi pemasaran digital, data berperan sebagai fondasi utama, konten menjadi kekuatan inti, dan engagement merupakan ekosistem yang menopang keberlanjutan bisnis. Sebagaimana dirangkum dalam pernyataan, data is king, content is queen, but engagement is the kingdom. Melalui studi kasus Netflix dapat dilihat bahwa perusahaan ini membuktikan efektivitas pemasaran digital melalui penerapan model bisnis yang adaptif dan berbasis data dalam menghadapi dinamika industri hiburan digital. Penerapan model perencanaan sostek menunjukkan adanya alur yang jelas dan sistematis, mulai dari analisis situasi hingga eksekusi taktis, sehingga strategi yang dijalankan memiliki arah dan ukuran kinerja yang terdefinisi. Kedepannya, persaingan bisnis digital akan semakin ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam melakukan personalisasi serta mengelola dan memonetisasi perhatian konsumen secara berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.